Kami baru saja menemukan rumah mewah yang terbengkalai ini benar-benar tak tersentuh. Dan langsung terasa bahwa tempat ini menyembunyikan sesuatu yang berat. Saat menjelajah dari kamar ke kamar, kami mengaduk tumpukan kertas, buku besar, buku tamu, dan dokumen bisnis yang ditinggalkan. Terungkap bahwa rumah ini dulu milik dua bersaudara yang hidupnya berfokus pada dunia perfilman. Mereka mengelola bioskop bersama, bukan hanya sebagai pekerjaan, tapi juga identitas dan fondasi hidup mereka. Lalu kami menemukan titik baliknya. Dokumen resmi mengungkapkan utang, tekanan hukum, dan lelang paksa. Bioskop yang dibangun bersama kedua bersaudara itu diambil. Dan sejak itu, segalanya berubah. Salah satu dari dua saudara itu meninggal pada pertengahan 2000-an, satunya lagi bertahan sebentar, lalu rumah ini dibiarkan seperti sekarang. Kita sedang berjalan melewati sisa-sisa ambisi, gairah, dan kehancuran. Dan ini hanyalah sebagian dari kisah mereka. Untuk tahu apa yang terjadi pada kedua saudara ini, kamu harus melihat sendiri sisanya. Percaya tidak, drone pelacak ini bisa masuk ke saku saya? Ini itu adalah Hover Air X1 Pro Max, dan ini adalah drone yang sempurna untuk diterbangkan di dalam tempat-tempat terbengkalai karena bisa menghindari rintangan, memiliki rekaman 8K tanpa trik, tidak ada yang seperti itu. Mari saya tunjukkan cara kerjanya. Alih-alih mengeluarkan remote, kita cukup meluncurkannya langsung dari telapak tangan, dan drone ini langsung mengenali kita serta mulai terbang sendiri. Kepercayaan diri drone ini saat menghadapi rintangan sangat mengesankan. Drone ini mengikuti dengan mulus tanpa kehilangan momen dan mengambil gambar sinematik di tempat di mana drone biasa tidak mungkin digunakan. Hover Air X1 Pro Max adalah drone yang hebat untuk kami saat menjelajah, tapi juga sangat cocok untuk orang-orang yang memancing, mendaki sendirian, atau bepergian sendiri. Dalam situasi apapun, punya kameramen kecil sendiri itu luar biasa, apalagi Hover Air sedang diskon. Plus beragam and diskon Black Friday 35% di seluruh situs, plus baterai gratis. Pastikan untuk klik tautan di deskripsi untuk melihat produk ini, dan mari kita mulai petualangan epic di gedung ini. Halo semuanya, selamat datang kembali di episode baru Bros of Decay, dan kami punya episode yang luar biasa untuk Anda. Dari pusat kota di Spanyol, kami berdiri di sini di sebuah rumah bangsawan atau villa bersejarah, seperti yang bisa Anda sebut, tapi di mana-mana orang berjalan-jalan di sekitar tempat ini dan semua jendelanya terbuka. Hari ini kita harus bicara lebih pelan, tapi tetap akan membuat episode luar biasa di sini. Karena kisah tempat ini, rumah itu sendiri, benar-benar luar biasa. Sekarang kita berada di aula masuk rumah bangsawan mereka. Lihatlah pintu masuk yang indah ini yang akan membawa Anda ke dalam rumah. Di belakangnya terdapat pintu ke jalan. Tapi ini seperti semacam pintu masuk kaca yang memisahkan dua bagian itu, mungkin untuk meredam suara atau sesuatu, tapi saya tidak yakin. Ya tidak, saya juga tidak tahu. Hal pertama yang ingin saya tunjukkan di sini, di lorong ini, adalah kursi-kursi ini. Mereka memiliki lambang keluarga di sana, G. B. Tertulis di sana dengan gambar ksatria dan pedang. Lambang ini keren banget. Kursi-kursi ini benar-benar luar biasa, pengerjaannya sangat bagus. Ini benar-benar di level yang berbeda. Sempurna, wow. Disinilah mereka akan mendudukkan tamu setiap kali mereka datang ke rumah. Dan mereka tidak ingin membiarkan tamu masuk ke dalam rumah itu sendiri. Beberapa benda di dinding, misalnya lukisan indah rumah pedesaan di suatu tempat ini. Oh, patung Liberty yang belum kita kunjungi. Ya, tidak. Kita pernah ke New York, tapi belum ke patung Liberty. Dan juga beberapa artefak keagamaan, seperti yang bisa Anda harapkan dari rumah orang Spanyol. Apakah kalian sudah pernah melihat yang itu? Lentera indah yang tergantung di sini di lorong ini memperlihatkan ruangan ini. Bahkan surat terakhir dari orang-orang ini sudah dikirimkan, tapi tidak pernah dibuka. Oke, sekarang mari kita masuk ke ruangan ini di dalam rumah, dan dulu ini adalah ruangan yang sangat penting di tempat ini. Ini adalah biro Tuan Fidel, pria pemilik rumah ini.
Bahkan mesin ketiknya masih ada di sini, Underwood. Kita sudah pernah melihat beberapa mesin seperti ini saat menjelajah. Tapi Tuan Fidel dulunya adalah seorang penulis untuk film. Saya tidak tahu jenis film apa, tapi itu adalah pekerjaan utamanya. Dia menulis naskah, film, dan cerita. Dan semuanya pasti ditulis dengan mesin tik ini. Luar biasa. Ya Tuhan, ini bahkan masih berfungsi. Setiap tombol masih berfungsi pada mesin tik Underwood ini. Kamu bahkan bisa melihat bagian dalam mesin tik ini. Itu adalah lonceng kecil yang berbunyi saat kamu mencapai akhir halaman. Wah, di sini kita bisa melihat mejanya. Masih ada beberapa barang yang tertinggal di atas sini, misalnya kacamatanya, sangat unik. Kalkulatornya dan semuanya, bahkan ponselnya masih tertinggal di sana. Dan setumpuk besar kertas juga. Sepertinya ada beberapa dokumen yang sangat penting yang masih ada di sini. 3 Desember adalah tanggal terakhir di agendanya. Tuan Fidel meninggal pada tahun 2005 dan istrinya tinggal di sini selama 4 tahun lagi setelah kematiannya. Dia baru berusia 72 tahun ketika dia meninggal dunia. Itu adalah Tuan Fidel. Menurut saya, dia terlihat seperti seorang sutradara film atau produser film. Penulis skenario. Gambar yang sangat keren. Di sini, kita punya kursi besar yang dulu sering dia duduki. Kursi yang luar biasa, benar-benar luar biasa. Oke, saya akan pergi ke sisi ruangan itu sekarang dan berbicara sangat pelan, karena ini adalah jendela yang menghadap ke jalan. Tapi di sini kita punya semacam meja akuntansi, beberapa laci, dan kertas-kertas yang tertinggal di sini. Oh ya, Mungkin hanya untuk akuntansi. Tapi di sini ada beberapa foto yang sangat menarik. Selain bekerja di industri film, dia juga dulu suka berburu. Dan di sini ada Tuan Fidel bersama seekor babi hutan liar yang dia tembak. benar-benar hewan buruan besar. Dan di sini kita bisa melihat dia sedang berburu. Wah, salah satu kegiatan sampingan favoritnya. Lihat gambar di dinding sana, keluarga besar semuanya berkumpul bersama. Saya tidak tahu siapa orang-orang ini. Fidel dan istrinya, Adela, hanya punya 2 anak. Jadi mungkin itu leluhur-leluhurnya. Saya lupa nama untuk ini, apa sebutannya. Corridas. Okay. Dan Matador? Sangat Spanyol, adu banteng itu. Tidak, binder kecil berisi buku-buku. Laci besar untuk menyimpan dokumen pentingnya. Di sini ada lemari kaca yang indah. Sangat penasaran, ingin melihat apa yang ada di dalamnya. Kamus, setiap ensiklopedia dan kamus yang bisa kalian bayangkan, dan ada juga klub sepak bola di bawah sana. Mari kita tutup kembali lemari ini. Oke, lihat ke atas, di sini. Kita bahkan punya semacam piala dari tahun 1978, dan itu jelas untuk tenis. Seperti yang bisa Anda lihat, dia melakukan banyak hal. Di sini kita dapat melihat memorabilia perburuannya. Kaki rusa dijadikan gantungan baju. Agak sedih, tapi juga sangat menarik sekaligus. Iya. Wow. Ayo lihat juga ke sini, di sisi pintu ini. Kita bahkan punya foto-foto dari Corrida de Toro yang sekarang sangat kontroversial di Spanyol, tapi adu banteng ya. 1958. 1958 tertulis di sana, sungguh luar biasa. Juga ada gambar di bawah sini, bahkan tertulis Fidel di gambar itu. Ya, ini sepertinya didedikasikan untuk dia. Ya ampun, mungkin dia bahkan ikut berpartisipasi di dalamnya. Mungkin itu, tapi saya tidak tahu. Saya hanya merasa ini untuk dia atau semacam itu. Oke, wow. Sekarang mari kita lanjutkan, masuk ke ruangan menakjubkan lainnya di dalam tempat ini. Ini semacam ruang tamu megah dengan segala sesuatu yang bisa kalian bayangkan ada di dalamnya. Mari kita mulai dari bagian sini, di mana kita memiliki piano besar. Mungkin salah satu anggota keluarga, Susan atau Mirana, salah satu putrinya dulu sering bermain di sini. Namun,
Kita belum melihat banyak kegunaan dari hal ini. Ini seperti penutup untuk tuts piano. Yang ini terlihat sangat lucu. Ini salah satu pertama kali saya melihatnya. Kita sudah pernah melihat ini sebelumnya, seperti di Jepang. Anda masih tahu rumahnya, ya? Rumah dokternya, saya percaya. Lalu kita hubungkan di sini. Tapi luar biasa, untuk melindungi semua kunci. Lihat betapa indahnya mereka masih. Wow, saya sangat ingin itu, tapi tidak akan menekannya karena berisik. Saya harus melakukannya. Kamu harus melakukannya. Saya paham orang-orang yang lewat pasti bertanya-tanya, kenapa ada suara piano di rumah kosong ini? Rumah itu berhantu. Lihat gambar wanita indah di sini. Potret yang sangat bagus. Dia sangat cantik, tapi saya tidak tahu siapa. Dan di sebelahnya, kalian tahu pria ini? Tentu, Mozart. It's written down there. Don't say that. Luar biasa. Semua foto keluarga lama ini Seperti ditumpuk, tapi foto-foto ini keren sekali. dan kemudian seluruh dinding di sini dipenuhi dengan semua lukisan dan gambar. Saya suka yang ini sebenarnya. Rumah kecil banget di suatu tempat di pedesaan Ya kelihatannya pedesaan. dan di sini kita punya kapal terdampar di suatu pantai. Terasa puitis. Saya tidak tahu ini berasal dari mana, tapi coba lihat kursi di bawah sini. Ini mengkilap. Ini seperti kursi emas, kursi berlapis emas. Orang-orang ini jelas sangat kaya, terlihat dari piano, kursi, dan semua yang mereka miliki. Uang dan selera yang tinggi. Itu jarang ditemukan sekarang. Ruangan ini sangat megah, dan rumah ini juga sangat besar untuk ukuran di dalam kota. Ya, ini mewah sekali. Satu-satunya hal yang menyedihkan adalah rumah ini memburuk, kondisinya benar-benar rusak parah. Seluruh dindingnya sudah runtuh. Sungguh disayangkan. Dan yang paling membuat saya sedih adalah kayu ukiran yang dulu ada di sini sekarang sudah berjamur. Anda kira itu ukiran kayu? Saya pikir cuma plester dicat. Anda pikir begitu? Ya, Oh benar, ini plester. Anda bahkan tidak akan tahu. ya, ini meniru kayu dan hasilnya sangat bagus. Ya, di lorong kayu, di sini plester. Saya suka sofa besar ini, persis identik dengan yang tadi kita lihat, tapi benar-benar indah. Sekarang, saya harus menautkan video lain saat saya menjual sofa serupa, tapi semuanya berwarna emas. Tidak ada kastil di Prancis. Akan saya tautkan nanti. Cek saja. Dan dua lagi di sisi ini. Lihat bagaimana lukisan-lukisan ini hampir jatuh. Wow, yang ini hampir jatuh. Ketika dindingnya runtuh, kalian bahkan bisa melihat batu-batu yang terbuka di dalam sini. Ya, dinding di tempat ini memang sangat buruk. Sampai sekarang, Kalian bahkan bisa lihat di sini. Di lantai, semua plesteran yang berasal dari langit-langit sudah jatuh ke bawah. Saya terkejut karena Fidel baru meninggal tahun 2009. Jadi gedung ini sudah kosong 14 tahun dan kondisinya seperti ini. Cukup gila. ya mungkin memang tidak pernah dipugar atau semacamnya. Enggak. Setelah dia meninggal, gedung ini tidak digunakan lagi. Lebih banyak lukisan pemandangan laut Oh, itu juga sangat indah. Sepertinya semua dilukis tangan oleh seseorang. oleh seniman yang sama, ya? Ya, itu pasti lukisan asli. Kalian bisa melihatnya, luar biasa. Dan kemudian meja ini di sini, ini benar-benar meja kenangan. Seluruh keluarga ada di meja ini. Saya ingin mulai dengan yang ini. Pertama, lihat baik-baik gambar ini. Apa kalian lihat? Keluarga itu bersama-sama. Fidel Adela mungkin putrinya dan mungkin ibunya. Ya, Kalau kalian perhatikan gambar ini, kalian akan melihat lantainya. Sekarang lihat lantai di bawah kaki. oh ini sama. Ini dibuat di ruangan ini. Iya, Itu sudutnya. Itu benar-benar tempat gambar itu dibuat. Tepat di sini. Itu luar biasa kan? Dan kemudian kita masih punya banyak foto lain di atas meja ini. Mari kita mulai dari sisi ini. Mungkin ini putrinya. Foto besar yang kalian lihat di belakangnya itu pasti Fidel, pria di rumah ini, seorang wanita lain yang tidak kita kenal. Lalu ada Fidel dan Adela, menurut saya, atau mungkin putrinya.
Ya, ini adalah foto berwarna. Ya, Anda benar. Wow, foto-foto indah di sini. Saya juga suka ini. Sudah lihat? Coba lihat ada tanggalnya nggak? Oh, maaf. 1966 tertulis di sini. Wow, berdandan seperti koboi. Masih ada beberapa foto lagi di sini. Ini terlihat sangat vintage, sudah agak tua. Lihat juga bingkainya, ada lambang di dalamnya. Keluarga ini tampak agak bangsawan, bahkan punya lambang sendiri. Dan yang paling menarik bagi saya di sini adalah kita juga masih memiliki dompet lengkap milik Adela yang tertinggal bersama paspornya. Ada catatan berbahasa Spanyol untuk Contoro di sini, tapi saya tidak bisa membacanya. Mari kita lihat di bawahnya, ini sangat menarik. Ini adalah gambaran religius yang selalu dia bawa di dalam tasnya mungkin, dan di sini juga ada Yesus, tentu saja. Oh, ada juga foto keluarga lain yang tertinggal di sini. Wow, dari semua wanita, itu luar biasa. Ya, dan meja ini juga. Ya, Fidel, saya belum memberitahumu soal itu. Fidel dan Adela juga memiliki 2 putri bersama. Mereka adalah Susana dan Mirana. Kalau saya tidak salah, mereka berdua adalah putri mereka dan mereka semua tinggal di tempat ini. Ruangan yang indah. Mari kita ke sisi ini karena saya melihat bangku ini dari sudut mata saya dan saya cukup tertarik dengannya. Ini benar-benar indah. Ya, benar sekali, ukirannya sangat indah. Lalu kita punya warna hijau ini. Bisa tolong cek apakah ini salah satu yang bisa dibuka? Ya, ini bisa dibuka. Dan tentu saja di dalamnya ada selimut. Tentu saja. Oh, lihat. Apa itu? Tidak ada pelengkapan, mereka merajut tapi tak pernah selesai. Oh, benar. Wah, Saya melihat sesuatu yang aneh tentang bangku ini. Kalian tak akan percaya mata kalian sendiri. tunggu, apa? Ini salah satu bangku yang bisa diubah, jadi kalian sekarang punya meja samping yang bisa dipakai. Oke, Cukup luar biasa. saya tidak menyangka itu. Saya harus hati-hati karena ini berisik. Oke, wow, itu benar-benar luar biasa. Mau lihat ruangan ini juga? Iya, Tidak tahu dulu dipakai untuk apa. Sekarang ruangan itu tampak kosong. Tapi di sini kita juga punya gambaran perburuan. Anjing-anjing menyerang seekor rusa. Ya, Fidel mungkin sangat menyukainya sebagai pemburu. ya, ini sudah sangat baik. Ya, Kerajinannya, wow. tapi tidak ada tanda tangan di sana. Tidak. Kenang-kenangan kecil Novi yang menarik. Sudut di sana dengan beberapa foto. Seseorang sedang bermain gitar. Wow. Saya suka bingkai foto kita ini, Dengan bulu-bulunya. luar biasa. Oke, ya Tuhan, tunggu. Apa yang Anda lihat? Kalian lihat lukisan ini kecil sekali. Ini adalah lukisan miniatur. Ini luar biasa. Itu benar-benar lukisan di belakang Anda. Sudah melihatnya? Iya, benar. Saya ingin melihatnya lebih dekat. Ya, silakan lihat saja, ini gila. Oh, bahkan ada tanda tangannya yang indah. Satu hal yang belum Anda lihat, Hati-hati. satu hal yang kamu lihat adalah lampu gantung ini. Di dalamnya bahkan ada wajah-wajah dan lainnya. Wow. Oke, ruangan yang luar biasa. Saya sangat antusias dengan rumah ini. Ya kawan, mau mulai dari sisi yang mana dulu? Ke atas sana, naik tangga yang belum saya tunjukkan, atau ke lorong sini? Ya, ayo kita ke tangga. Ayo naik tangga, ayo kita ikuti dia. Wow, tangganya indah sekali. Dan ini sangat megah. Ya ampun. Tangga-tangga ini agak rusak, jadi agak hati-hati. Kita perlu hati-hati saat naik ke sini.
Saya rasa, ya, sekarang kita sampai di lantai atas rumah ini. Penasaran apa yang bisa ditemukan di sini. Saya sudah melihat satu kamar di sini. Sepertinya semuanya begitu. Mereka terlihat agak kosong di sini. Ya, Sayangnya, tak banyak yang tersisa dari mereka. Semua pakaiannya sudah hilang. Beberapa dekorasi Natal masih tersisa di sini. Saya suka perahu kristal ini, cukup lucu. Apakah yang ini masih ada artinya? Lihat. Ini adalah kereta dorong dengan boneka beruang. Mungkin cucu-cucu yang datang ke sini. Saya merasa lantai atas rumah ini sudah sangat lama tidak digunakan. ya rasanya seperti mereka Lebih terasa seperti tempat penyimpanan. ruang penyimpanan. Ya, Lihat, semua furniture lama mereka letakkan di sini. Ruangan ini sudah lama sekali tidak digunakan. iya, ruangan ini benar-benar kosong. Ya, dan yang ini di ujung sini, iya, lagi. Lihat, penyimpanan benar-benar untuk penyimpanan. Ayo kembali ke bawah, kita masih harus menunjukkan satu bagian rumah lagi. Ini luar biasa. Sekarang mari ke bagian rumah ini. Menurut saya, itu benar-benar luar biasa lewat pintu-pintu ini. Tunggu sebentar, saya melihat sesuatu yang menarik di pojok. Saya suka ini. Bahkan ada mahkotanya dan semuanya, dan ini terbuat dari plester. Saya rasa saya belum pernah melihatnya, jadi saya tidak apa-apa. Indah sekali. Meskipun begitu, terima kasih sudah menunjukkan melalui pintu-pintu indah ini yang mengarah ke lorong yang sangat besar sampai ke ujung. Sekali lagi, semuanya telah diplester lagi dengan lukisan-lukisan pemandangan yang subur, beberapa kursi di bawah sana. Tidak terlalu istimewa. Dan di sini kita punya sebuah ruangan yang terlihat agak berantakan. Aduh, yang ini kelihatan parah. Kelihatannya kacau. Oh iya, ada kotak-kotak dan segala macam di sini. Mereka mungkin sudah mengemas barang di sini untuk dipindahkan ke atas, tapi tidak jadi dilakukan. Iya, sepertinya begitu. Anda sudah lihat topi-topi di sini? Sangat khas Spanyol, kan? Saya tidak tahu. Ya, itu memang membuatnya lebih Spanyol. Ya, benar sekali. Lemari pakaian ini benar-benar sangat besar. Yesus Kristus. Saya masih melihat beberapa mantel tergantung di sini. Oh, wow. Lihat mantel-mantel indah ini. Oh, ini masih meluncur dengan sangat mulus juga. Tetap saja, wow. Ini adalah mantel-mantel utama milik Adela dan Fidel. Yang ini kemungkinan besar milik Adela dan yang ini milik Adele. Tentu saja. Saya suka ini masih bisa meluncur mulus. Lihat wanita ini. Wow. Ini berhubungan dengan berkuda, ya. Sabuk kulit semacam ini mungkin Saya tidak tahu itu apa. ada juga rekaman di bawah sini. Lihat ruangan ini. Terlihat sangat kasar. Ya, jelas bukan. Salah satu ruangan yang paling jarang mereka gunakan di rumah ini. Tidak. Kelihatannya lebih seperti kamar anak-anak. Saya rasa begitu. Ya, benar sekali. Mungkin dari cucu-cucu yang datang berkunjung. Lihat, bahkan komputer masih tertinggal di sini. Jaket masih di kursi. Pernahkah Anda memiliki komputer seperti ini? Iya. Saat saya 6 atau 7 tahun, orang tua saya membelikannya. Salah satunya mungkin masih ada di penyimpanan rumah orang tua saya. Mungkin juga di loteng tempat semua orang menyimpan barang, kan? Oh, lihat. Ini mungkin salah satu cucunya. Ya, foto yang indah. Ada beberapa foto di belakang. Saya rasa, ya, ini benar-benar kosong. Boneka-boneka di atas sini juga. Indah. Oh. Lihat itu di sini tertulis GP.
Di sini GP, sama seperti yang kita lihat di lorong. Ini adalah versi mini dari kerak yang ada di kursi-kursi di sana. Dan bahkan kepala-kepala Fidel masih tergantung di sini. Dan juga sebuah mantel yang indah. Ini tampak seperti kulit macan tutul. Semoga itu bukan asli. Saya yakin itu kulit asli karena sudah dipotong. Ya ampun, maaf, itu agak menjijikkan. Bisa tunjukkan bagian dalamnya. Jika asli, kita bisa melihatnya di situ. Iya, Tidak tertulis, tapi tampaknya asli. Tapi siapa yang tahu? baunya seperti bau hewan. Dan membahas hewan, Berbicara tentang hewan, ya tempat ini sangat besar. apakah itu burung pegar? Saya rasa begitu. Di dalam sebuah akuarium. Ya, ini yang asli, mungkin yang ditembak oleh Tuan Fidel lalu dipajang dengan bangga di lorong ini. Ini sangat besar. Saya belum pernah melihat ini sebelumnya. Tidak seperti ini. Mereka tampaknya menahan ikan di tangki ini, lalu seekor burung masuk ke dalamnya. Apa? Oh, tanggalnya juga tercantum di situ. Tahun 80-an. Tahun 80-an tanggal 14 lalu bulannya, bulan 12 tahun 1980-an. Itu gila. Ya, seluruh dindingnya juga dipenuhi dengan berbagai gambar, pemandangan Spanyol, tentu saja gambarnya sangat tua. Pernahkah Anda melihat kereta kuda di sini? Oh iya, Kereta, rumah yang indah di atas sana. Oh, Anda pasti akan suka yang di atas. Perlu saya ke sana dan ambil alih? tidak, saya baik-baik saja. Ada sebuah kastil dengan kereta kuda. Wow, Dan semua lukisan di dinding ini asli. seluruh rumah ini dipenuhi dengan lukisan asli. Lihat saja semuanya. Detailnya sangat bagus. Kota Spanyol. Oh, hei, lihat ini. Oh, itu yang asli. Itu dokter hewan, Anda lihat? Mungkin itu anjing mereka. Iya, Lihat, kursinya indah dan dilapisi cantik. Suka yang ini, tapi sayangnya benar-benar sudah rusak. Oke, ayo ke sini. Sekarang juga. Ini jelas merupakan pintu samping rumah yang mengarah ke taman di halaman belakang tempat ini. Juga banyak barang di dinding. Lihat ini. Anda tahu apa? ini semacam cambuk. Ya, untuk kuda, Saya rasa mungkin iya. kalau saya bisa membawanya kembali ke sana. Ya, Nah, berhasil. Piring-piring di dinding ini juga sangat keren. Wow, kelihatannya itu dilukis dengan tangan. Di sana, Anda bisa melihat pintu di ujung. Itu mulai runtuh. Lebih banyak gambaran religius, tentu saja, dan di paling atas ada sebuah topi. Kamu lihat itu. oh iya, sangat tinggi untuk seseorang yang sangat tangguh. Oh, saya juga suka yang ini. Gambaran seperti seorang pria di tentara menunggang kuda, 1828 tertulis di sana. Oh, ini dari Denmark, Dinamarca. Oh, benar. Ya, Begitulah kamu melihatnya dalam bahasa Spanyol, saya rasa begitu. Dinamarca. Katakan saja seperti itu. Ya, oke. Sayangnya, ubinnya sudah mulai retak di lantai sini, tapi sepertinya kita sedang menuju ke dapur sekarang. Oh, Oh wow, ini indah sekali. ini sangat unik dengan aksen biru dan kuning yang ada di mana-mana. Dan ini besar. Ya, ini dapur yang besar. Lihat ke sini. Tahukah Anda apa yang langsung menarik perhatian saya? Tidak, apa itu? Sapi, sapi, sapi. Ya, ada sapi di mana-mana. Semua dihiasi dengan sapi. Ini lucu. Itu untuk gula dan semua yang dipakai. Saya suka sapi-sapi ini. Mereka sangat lucu. Oh wow, bahkan masih ada apa yang saya beli dulu. Semua begitu indah dihias di dapur ini. Pisau mentega. Oh, botol-botol minuman keras, tentu saja, juga masih ada di sini. Sangat penting. Dan saya pikir itu adalah ruang bawah tanah. Mau ke sana sekarang? Atau kita lakukan setelah dapur?
Ya, dapur dulu. Tapi saya tadi melihat ini, Februari 2009. saat itulah tempat ini ditinggalkan. Ya, Februari, dan mungkin itu tanggal dan bulannya. Bahkan Adela meninggal dunia saat itu. Sangat sedih. Wah, area dapur di sini benar-benar sangat besar dan masih memiliki semuanya. Persis seperti yang ditinggalkan olehnya saat dia meninggal. Saya harus membungkuk agar bisa lewat di sini. Mereka mendapatkannya dari pom bensin dan sudah lama ada di sini. Tortilla adalah hidangan khas Spanyol. Kami memakannya kemarin. Ya, Benar. Oh, mesin kopi masih tertata rapi di sini. Semuanya masih begitu sempurna, dari tempat gula di sini sampai kue-kue yang tertinggal, semua toples di belakang sana. Dan di sini, sepertinya banyak puing-puing yang jatuh dari cerobong asap ke bawah, sepertinya burung-burung. Mungkin membuat ini... Wow, beberapa barang ini saya tidak tahu. Misalnya, carne. itu artinya daging? Kenapa kamu masukkan daging ke situ? Ya. Enggak, itu saus daging. Mungkin? Oh iya, mungkin. Iya. Saya suka minyak dan cubertos. Mungkin sendok garpunya. Oh iya, mungkin itu kata yang saya tidak tahu. Juga, tunjukkan meja di belakang sini. Menurut saya itu benar-benar luar biasa. Seperti meja biru dengan permukaan marmer di atasnya, atau permukaan granit. Itu sangat bagus. Dan kemudian kursi kuningnya. Ya, kursi kuning dengan biru itu saya suka sekali. Semua piring dan barang lain masih ada di sini. Oh, saya suka yang itu. Sepenuhnya dilukis dengan tangan. Wow, dan juga sekali lagi mesin cuci. Ya, di dapur. Kita sudah sering melihatnya di Spanyol. Ya, saya juga tidak tahu. Mungkin Amerika Serikat melakukannya karena Spanyol juga. Tunggu, apa? Oh, Bambino yang bagus. Tentu saja saya ingin membuka kulkas seperti yang selalu saya lakukan. Oke, Ya, rohku tertinggal, tidak terlalu buruk. tapi tidak banyak. Saya lihat juga ada bangunan samping, ruangan samping ke dapur di sini, tapi tidak banyak. Saya lihat juga ada bangunan samping, ruangan samping ke dapur di sini. Oh iya, seperti Hati-hati saja, karena semuanya memang... menggembung dan jatuh. Ya, lihat di belakang kursi-kursi itu, di sini sudah mulai rusak. Oh, ini semacam pantry. Ada beberapa barang lucu yang tertinggal di sini. Oh, ini semacam pantry. Ada beberapa barang lucu yang tertinggal di sini. Ini seperti tempat menyimpan handuk dan barang sejenisnya. Ya, barang-barang untuk dapur. Ya, semua untuk dapur. Lemari pojok inti ini bisa dibilang begitu, ya, semuanya masih ada di dalam sana. Semua kopi yang mereka gunakan. Lihat di sini, kalian bisa melihat tahun 2011, lalu tempat ini ditinggalkan pada 2009. Yah, 2 tahun ya, bisa jadi lagi. Menurutku itu tidak terlalu lama. benar? Bahkan seorang pelayan bodoh di sini. Ayo kita masuk ke dalam. Itu bukan pelayan bodoh. Oke, lihatlah. Hah? Kelihatannya cuma seperti lubang biasa, tapi mungkin ini sumur. Oke, ya. Oh ya, Jadi mereka benar-benar akan datang ke sini dengan ember mereka lalu mengambil air dari sini. Mungkin itu luar biasa. Lihat, air ini pun terhubung ke sana. mari coba wastafelnya. Oh iya, nah. Apakah Anda bercanda? Tutup. Itu menjijikkan. Airnya masih berfungsi di dalam tempat ini, itu gila. Kita bisa masuk ruang bawah tanah, jadi saya ingin lihat apakah bisa ke sana. Ayo kita ke sana. Tapi tunggu dulu, Anda tidak berpikir itu kebanjiran atau semacamnya? Tidak, saya tidak tahu. Ayo kita lihat saja. Coba kita cek. Ya. Oke, Perhatikan strukturnya. ini adalah langit-langit bergaya lengkung di sini yang mengarah ke ruang bawah tanah. Wow, ruang bawah tanah ini terlihat sangat tua untuk saya.
Oh, kalian pasti akan menyukai ini? Oh, apa itu? Kalian pasti akan menyukai ini? Apa? Lihat lengkungannya, Wow. terlihat seperti sistem terowongan. Oh ya benar, pasti ini terowongan. Itu luar biasa. Mereka punya lampu di sini. Lihat kaitnya. Oh iya. Ya ampun, ada begitu banyak jalan yang bisa kita ambil di sini. Lihat ada rongga kecil di sini, sebotol anggur yang tertinggal. Sangat misterius. Ya, lantainya agak basah di sini dan semacam lantai tanah liat. Kamu berada di ruang bawah tanah dan di dalam terowongan. Lihat, kalian bahkan bisa melihat batu yang terbuka. Oh, lihat itu. Ya ampun, itu besar sekali, yang paling besar yang pernah saya lihat. Halo, bagian dalamnya sangat kosong. Ya Tuhan, Bagaimana saya bisa memasukkan mereka ke sini? Mereka membuat dan memanggangnya di sini, lalu ini akan tetap ada selamanya. Ada satu lagi di sini. benda-benda ini dari tanah liat. Jadi kalau ada tanah liat di sini, sekalian saja. Mereka besar dan dipakai menyimpan anggur. Lalu saya tidak tahu. Atau air, mungkin bisa melihat ke dalamnya. Ya, masih ada air di dalam sini. Kalian lihat, Yo, saya baru saja membasahi kamera. Apa yang kita punya di akhir? oh akhirnya ada di sana. Ya, saya melihat ada ujungnya. Tapi ada terowongan kecil yang mengarah lebih jauh, mungkin untuk mengalirkan air keluar dari tempat ini. Wow, ada bagian lain yang bisa kita tuju di atas sana. Itu bagus. Iya, yang ini belum kita lihat. Saya rasa ini terlihat seperti labirin yang akan kita datangi. Wah, tanah ini banyak tanah lihatnya. Oh, ada satu lagi. Oh, sial. Itu besar sekali. Hati-hati. Seluruh kaki saya sekarang penuh air. Lihat itu, Itu sangat besar di sini. kita bahkan bisa melihat lagi ke dalamnya. Saya kira itu tempat air, tapi kurang yakin. Tunggu, masih ada lagi. Apa, saya bisa lanjut lebih jauh? Oh. Apakah ini bisa lebih jauh lagi? Bisa kasih kameranya ke saya? Ya, Kak. Saya ingin lihat apa yang ada di belakang sana. Nah, begitu. Ya, terima kasih. Ini pasti dulu ada di bawah sumur sini. Saya tidak tahu. Sepertinya ada semacam platform di atas sini dan lalu sepertinya ada lagi yang lain. Di bawah sini ada lebih banyak lorong atau terowongan. Astaga. Oh, ini sumurnya. Saya baru saja menemukan sumurnya. Saya rasa ya, ini sumur dari dapur dan sumurnya sangat dalam. Airnya sangat jernih. Kalau kalian melihat ke atas, kalian bisa lihat itu tadi dapur di atas sana. Sekarang kita harus perlahan-lahan mundur ke sini. Ini ruang bawah tanah. Berbeda dari yang pernah saya lihat di tempat terbengkalai. Dan letaknya lebih jauh dari rumah itu. Luar biasa. Saya masih terengah-engah. Ya, istirahat sebentar saja. Oke, saya sudah siap. Ayo, kami masih harus menunjukkan bagian terbaik rumah ini kepada kalian. Tapi pertama-tama, mari kita lanjutkan sedikit lagi di lorong ini karena masih ada yang bisa ditunjukkan. Semua orang. Kalian mungkin bertanya-tanya, tapi itu benar-benar mungkin. Pakaian atau baju tradisional. Tarian tradisional. Bahkan ada, Kastanyet dalam bahasa Belanda, tapi saya tidak tahu, agak berbeda. Tarian ini menampilkan wanita menari di Spanyol dengan gerak khas, klek, klek, klek. Saya yakin saya melihatnya di sini.
Bisakah Anda buka laci terakhir? Saya pikir saya melihatnya. Oh ya, di sana. Oh, ada bulu hewan di sini. Oh, wow. Ini yang ada di sini. Saya tidak tahu bagaimana mereka melakukannya. Mungkin memang begitu caranya. Sesuatu seperti itu ya. Sesuatu seperti itu. Luar biasa, meskipun begitu. Saya suka hal-hal budaya tradisional seperti itu, melihatnya di tempat-tempat yang terbengkalai. Setiap negara punya ciri khasnya sendiri, dan Spanyol juga salah satu yang menarik untuk itu. Ya, Spanyol memiliki banyak budaya. Toto, sebuah arena adu banteng. Ini dibuat di Cinta laci ini. Ini sangat besar, Ya. sedih. Sudahkah Anda melihat kursi di sebelahnya? Ini berasal dari Dapur yang berakhir di sini. Saya rasa ruangan ini, ya, ini adalah kamar mandi rumah ini. Sangat sederhana tapi tetap elegan. Ini kamar tidur satu-satunya di lantai bawah, kan? Ya, kita belum melihat yang lain. Di atas ada satu, tapi di bawah sini saya rasa ini satu-satunya. Wanita ini sedang merajut di ladang ditemani beberapa domba, lukisan yang indah. Wah, kalian lihat tanda tangannya? Adila? Tidak, bahkan inisial namanya juga tertera. Ini dibuat olehnya, itu benar-benar luar biasa, jadi mungkin sebagian besar lukisan di sini juga dibuat olehnya. Jika dia bisa buat ini, mungkin dia juga buat karya seni lain. Mungkin yang ini juga, misalnya, gayanya mirip, terlihat indah, tapi tidak ada tanda tangan di situ. Dan kalau tidak ada tanda tangan, mungkin itu miliknya. Wow, Maksud saya hanya berasumsi saja. tapi mungkin iya foto-foto indah dari wanita ini. Tidak yakin ini Adela, tapi mari kita lihat ruangan ini, kamar tidur lain. Oh, yang ini masih sangat rapi, tampak seperti kamar yang baru dipakai di rumah ini. Tapi baru-baru ini, maksud saya 2 dekade lalu, tapi tetap terlihat cukup rapi. Wow, selalu ada artefak keagamaan di sini. Yang ini bisa Anda lipat dan tutup seperti buku, sepenuhnya terbuat dari emas. Ini indah dan juga terlihat sangat autentik. Tempat tidur di bawahnya masih dibuat sangat sederhana, tapi tetap elegan. Di sini kita punya meja rias. Ini juga kursi Spanyol Portugis yang sangat tradisional. Saya akan bilang dengan anyamannya. Kotak perhiasan, semuanya kosong. Beberapa lukisan lagi di sini di dinding dengan gaya yang sangat mirip. Saya tidak tahu cara mendeskripsikan gaya lukisan di depan kita, tapi persis sama. Kalian bisa melihat kanvasnya sendiri, seorang wanita sedang mendayung di atas air. Dia adalah orang yang selalu memikirkan rumah-rumah di pedesaan itu. Mungkin dia ingin pindah. Mungkin lampu-lampu itu datang. Dia menggambar di seluruh rumah. Wah, menurutku ini salah satu kamar tidur terindah di seluruh rumah. Lampu gantungnya masih tergantung di sini. Ya, dan tempat tidur di bawahnya ini terasa seperti kamar tidur yang terakhir digunakan. Di dalam tempat ini, televisinya masih tergeletak di atasnya. Semua majalah, semua surat masih tertinggal di sini. Ya, semuanya ditujukan untuk dia. Apa yang kita punya di sisi ini? Oh, sepertinya seorang wanita yang cukup muda, mungkin ini Zana atau Marian, salah satu putrinya. Itu cuma asumsi, saya tidak yakin. Kita belum lihat pemutar piringan hitam di sini, kan? Lihat, pasti ada satu. Masih ada satu ruangan lagi yang bisa kami tunjukkan. Keren banget. Mungkin kita masih bisa menemukannya. Oh, ada lebih banyak rekaman. Kamar tidurnya kecil dan indah, juga sedang membangun lemari di sini, sangat dalam. Oh, Mungkin ini salah satu yang terintegrasi.
Lalu ada lemari besar juga di sini. Selalu saja salah soal itu. Masih sepenuhnya dipenuhi dengan pakaian miliknya. Wow. Melakukan akrobatik demi menempatkan kamera. Kasih jempol buat dia. Selalu bersiaplah melihat ruangan paling luar biasa di tempat ini. Hari ini saya melakukan banyak akrobat. Ini semacam ruangan di tengah-tengah di mana mereka menyimpan banyak cangkir dan barang-barang yang tidak dipajang. Salah satu cangkir favorit saya adalah cangkir yang dalam ini. Sebelum kita pindah ke yang sangat tipis, Let's show this. ini dibuat di Jepang. Bisa lihat? Cangkir ini sangat ringan, sangat tipis, dengan lukisan miniatur yang luar biasa. Saya suka sekali. Dan ini semua asli, begitu juga dengan teko teh Jepang ini. Oh tidak, ini buatan Inggris, tapi juga asli. Di sini juga ada telepon. Sudahkah kalian melihat wajah di sini? Kalian tahu? Ini mengingatkan saya pada tempat yang kita lihat di lorong, lukisannya serupa. Kerucut pinus. Oke, Tuan Cumi-Cumi, saya memberi Anda kehormatan untuk menunjukkan kepada penonton kita harta rampasan dari ruangan ini. Ruangan ini benar-benar luar biasa. Dan tidak seperti apapun yang pernah saya lihat sebelumnya, ini benar-benar luar biasa. Arsitektur Spanyol. Dan dari semua ruang makan yang pernah kita lihat sebelumnya, menurut saya ini salah satu yang paling unik. Ya, dengan lampu gantung itu, kita akan segera ke sana. Mari kita fokus dulu ke sudut ruangan ini. Saya ingin membahas kursi-kursi di sini dulu. Lihat bagaimana kursi-kursi ini dibuat. Pelapisannya, detail hurufnya, semuanya kemungkinan besar buatan tangan, dan kursinya luar biasa. Lihat naga-naga ini. Saya suka sekali, benar-benar suka. Kadang saya bertanya, mengapa kita kini tak bisa menciptakan sesuatu seindah dahulu? Seperti sederhana, tangan yang cepat, hanya massal. Ini agak menyedihkan. Lukisan-lukisannya tidak ada tanda tangan, kemungkinan besar dibuat wanita di tempat ini. Semuanya sangat minimalis. Jika Anda bisa membuat semua karya seni untuk rumah kalian sendiri, itu akan memberikan banyak karakter pada rumah tersebut. Lihatlah set luar biasa yang kita miliki di sini. Sangat tinggi pula. Oh, mereka retak, tapi set ini luar biasa. Cangkir-cangkir ini hampir jatuh, tapi lihat betapa sederhana gambar di sana dan ada inisial di situ. FP Fidel. Hati-hati karena ini sudah mulai rusak. Tidak tahu apa artinya, tapi saya suka sekali. Set unik ini hanya ada di tempat ini. Bahkan Subkestrel memiliki desain yang sangat unik. Oh, tanda tangan di dalamnya. Hampir terlihat agak kekanak-kanakan. Hati-hati sekali dengan yang satu ini. Oke, mari kita biarkan meja samping kecil itu di sini, beberapa kursi di sekitarnya, dan setiap kursi, seperti yang bisa kalian lihat, semuanya persis sama. Semuanya berasal dari satu set unik. Suka sama kucing di belakang sana? Indah. Masih ada bunga di atas meja, tapi ya, itu palsu. Seperti biasa, saya bahkan belum melihat lemari ini. Mari kita mulai dari atas sana dengan ukiran singa di dalamnya. Saya rasa mungkin semacam iblis kecil. Wow. Lalu di sini, dekat samping lemari. Cakar-cakarnya, wajahnya, ekspresinya.
Semuanya luar biasa pada yang satu ini. Lalu bagian bawahnya. Sayangnya, ini sepertinya terlepas, tapi mereka mendapatkan burung pegarnya. Apakah ini burung pegar atau bebek? Ya, kembali ke gaya berburu Fidel. Ini semua adalah catatan, semuanya ini bisa. Tika, ya, Kelihatannya lebih seperti bebek. Oh, bisa lepas pintunya? Itu. ini sangat unik. Lihat, bahkan ada beberapa huruf di sana. Dia membuat tanah liat, lalu menempelkan kertas di atasnya. Oh, ini juga sangat unik. Wow, Lemari indah lainnya. tidak ada kata-kata untuk menggambarkannya. Di bagian bawah sini, ini jadi sedikit lebih menarik. Kalian bisa melihat serigala atau anjing-anjing ini. Indah sekali. Kami sedang mencari pemutar piringan hitam dan saya tidak akan membukanya sepenuhnya. Tentu saja dengan semua cangkir di dalamnya. Gedung ini benar-benar berdiri di tengah kota yang sibuk. Orang-orang terus berjalan melewati sini dan mereka sama sekali tidak tahu apa yang ada di dalam sini. Dan itulah yang membuat saya takjub. Kita belum melihat ruang tamu di sini. Ruangan ini lebih seperti ruang tamu dan saya rasa orang-orang banyak menghabiskan waktu di sini. Bagi saya, ini ruangan terbaik di rumah. Oh, satu hal. Sebelum kita lanjut, lihat lilin di sini. Wow. Saya bahkan tidak akan mengambilnya. Ini sudah setengah terbakar. Lagi, sebuah foto yang indah. Ya, ini gaya berposnya. Oh, Saya akan bersantai di sini. wow. Lampu-lampu itu, perlengkapan di dindingnya luar biasa. Apakah kalian sudah lihat kalau mereka punya seperti diffuser? Iya. Kemanapun saya melihat di ruangan ini, saya melihat detail dan semuanya, saya tidak bisa berhenti memperhatikan hal-hal itu. Ada pemutar piringan hitam di belakang, Halo. pemutar piringan hitam, pemutar kaset. Apa yang kita punya? Jus jeruk nipis. Lagi, foto indah seorang wanita yang mungkin tinggal di sini, mungkin juga putrinya. Wow. Akan saya simpan itu. Terakhir, mari kita lihat meja dulu, meja makan besar. Fidel, Adela, kedua putri mereka, mungkin beberapa orang lain yang berkunjung ke rumah akan berkumpul di sekitar meja ini. Tak bisa berkata-kata, saya juga begitu. Saya sedang berpikir apa yang akan saya katakan tentang itu, tapi semuanya benar-benar luar biasa tentangnya. Allah. Naga-naga di sana. Saya melihat rantai-rantai yang menahannya sampai ke langit-langit. Coba lihat, pasti ada beberapa bohlam lampu di sini. 3 bohlam lampu, Wajah naga yang menyeramkan. dan kemudian meja besar di bawahnya. Dengan semua kursi, semuanya mirip dengan yang baru saja kita lihat di sana. Ini kursi dari rumah itu, kemungkinan besar dipesan khusus untuk mereka. Wow. Saya mau mengadakan pesta tanah di meja ini. Ya, benar sekali. Dan kemudian, bagian yang paling menakjubkan dari seluruh ruangan ini, perapian. Ini bahkan bukan perapian. Tidak, ini perapian. Ya, Anda bisa mengadakan pesta mewah di sana dulu. Di atas sana, mereka punya semacam area pajangan di mana beberapa wajah dan piring akan dipajang. Lalu, pada malam musim dingin yang dingin di Spanyol, kalian akan masuk ke dalam. Itu tempat yang cukup nyaman, tapi itu adalah perapian di dekat perapian dan salah satu dari 2 bangku ini. Wow! Oh ya, saya bahkan belum melihatnya. Sangat sederhana,
saya kira akan lebih mewah. Ya, ini adalah kepala rusa yang mereka tembak tahun 1989. Lihat FB. Lihat ke sini. Ada FB, kalian tahu di mana? Kita baru saja melihatnya. Di sana. Jadi saya tidak bisa mendekatkannya pada saya. Luar biasa, lentera di sebelahnya juga benar-benar indah. Saya belum banyak melihat gaya di Spanyol, tapi saat melihatnya, itu juga indah seperti di Portugal. Bangku di bawahnya, tempat kalian bisa duduk dan menikmati perapian lagi, benar-benar dipenuhi dengan piringan hitam. Dan saya suka gaya-gaya seperti ini. Lihat piringan emas ini. Oke, pasti Menurut kalian, gambar kecil itu apa? Lagi, benar-benar penuh. Mereka adalah pecinta musik, benar-benar pecinta musik. Oh ya, tentu saja mereka adalah seniman, pecinta musik, dan tentu saja juga pembuat film. Sama seperti kita. Kami merekam rumah luar biasa di Spanyol dan menceritakan kisah indah tentang mereka. Saya sangat menikmati membawa kalian ke sini. Suka video ini? Silakan like, subscribe, dan beri komentar. Tautan Patreon ada di deskripsi. Dukung channel ini agar kami bisa berkeliling dunia dan merekam tempat-tempatnya. Akhir kata, saya sangat mencintai kalian semua dan saya akan bertemu kalian lagi minggu depan di episode luar biasa berikutnya.